Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah azza wa jal. Pagi menjelang siang ini kita kembali duduk untuk bertolabul ilmi, mengkaji kitab tauhid. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ma jaa an kasratil halif, bicara tentang hukum memperbanyak sumpah. Kita tahu bahwa di antara bentuk seorang muslim mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara memiliki adab dan akhlak kepada Allah. Salah satunya jangan mempermainkan sumpah, karena mempermainkan sumpah bagi seorang muslim itu sama dengan orang itu tidak beradab dengan Allah azza wa jalla. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada surah Al-Maidah ayat 89, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wahfadhu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Di mana ayat ini sebenarnya bicara soal kafarah orang-orang yang bersumpah sebelumnya. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Apa makna daripada menjaga sumpah-sumpah kita kepada Allah itu? Ada 6 perkara yang harus diketahui, di mana 6 perkara ini bagian daripada kita menjaga sumpah. Yang pertama, jangan banyak bersumpah. Ingat, jangan banyak bersumpah, karena di masyarakat umumnya itu banyak orang yang memudah-mudahkan sumpah, terutama di pasar-pasar kan Bu. Dikit-dikit wallahi, wallahi, demi Allah, demi Allah, hanya untuk melariskan dagangan saja kan. Dan itu umum. Bahkan saya pernah mendengar para pedagang itu, mereka berani berdusta, untuk menguatkan dustanya itu bersumpah pula di atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, dari sananya saja nggak dapat, kamu tawar pula segitu katanya. Padahal dari sananya dah dapat tuh. Tapi dia bersumpah, kemudian berdusta pula dengan sumpahnya. Kemudian yang kedua, di antara menjaga sumpah adalah istiqamah dengan sumpahnya. Selama sumpah itu tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Artinya janganlah sumpah itu
dengan cara tidak membatalkan. Jadi kalau orang bersumpah jangan sampai dibatalkan sumpahnya. Kalau ibu sudah mengatakan wallahi demi Allah saya akan lakukan, lakukan. Demi Allah saya tidak akan melakukan, berarti tidak melakukan, istiqomah. Jangan ngomong demi Allah saya tidak melakukan, malah melakukan. Demi Allah saya akan melakukan, ternyata tidak melakukan. Itu tidak istiqomah dengan sumpahnya. Tetapi sekali lagi catatannya selama tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, membayar kafarah. Jikalau tidak sanggup melaksanakan sumpahnya, dia bersumpah untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak sanggup melakukan sesuatu itu, sementara dia sudah kadang bersumpah tuh. Maka orang yang bersumpah kemudian tidak sanggup melakukan sumpahnya, maka dia harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakaffaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum." Adapun kafarah sumpahnya, kata Allah, hendaklah seseorang memberi makan 10 orang fakir miskin dari makanan yang biasa kalian makan dan keluarga kalian makan, atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin, ataupun memerdekakan 1 orang budak. Tapi kalau tidak sanggup, maka kafarahnya adalah berpuasa selama 3 hari. Jadi kafarahnya ada 2. Yang pertama, memerdekakan budak ataupun memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin. Kemudian yang kedua, ini kalau tidak sanggup. Jadi kalau tidak sanggup nih, memerdekakan budak tak sanggup, memberi makan 10 fakir miskin pun tak sanggup, memberi pakaian kepada 10 fakir miskin juga tak sanggup. Kalau 3-tiganya tak sanggup, maka beralih ke yang keduanya. Apa itu? Fasiyamu thalathati ayyam, hendaklah berpuasa 3 hari. Ini kafarahnya nih. Maka diantara menjaga sumpah itu harus bayar kafarah jika tidak mampu melaksanakan sumpah. Kemudian yang keempat, diantara menjaga sumpah adalah jangan bersumpah kecuali kepada Allah. Jangan bersumpah kecuali untuk Allah dan kepada Allah. Jangan bersumpah kepada berhala, bersumpah kepada makhluk-makhluk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan siapapun dari makhluknya bersumpah kepada makhluk yang lainnya. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, terserah dia. Makanya dalam Al-Quran banyak sumpah-sumpah yang Allah bersumpah pada makhluknya, itu pun karena sebuah tujuan, di mana makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah itu memiliki keistimewaan. Tapi kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah. Bahkan demi Ka'bah nggak boleh. Nggak boleh seseorang bersumpah, apalagi sampai bersumpah dengan berhala-berhala, Wallata wal Uzza, demi Lata dan Uzza, atau dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Karena siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan berdasarkan sabda Rasul, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, jujur dalam sumpah. Kalau bersumpah itu untuk kejujuran, jangan bersumpah untuk kedustaan. Karena umumnya biasanya orang yang suka meremeh-remehkan bersumpah-sumpah atau memperbanyak sumpah itu umumnya jatuh kepada kedustaan. Lihat para pedagang itu, para peniaga itu, para pedagang dan para peniaga yang banyak bersumpah itu umumnya dia pendusta. Makanya di antara menjaga sumpah adalah jujur dalam sumpah. Dan yang terakhir, tidak bersumpah kecuali pada perkara yang penting. Kalau memang sumpah itu dibutuhkan dan diperlukan, baru kita bersumpah. Seperti dalam persidangan, Nabi SAW mengatakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti itu diberikan kepada yang menuduh, sumpah itu diberikan kepada orang yang tertuduh. Kalau dalam persidangan terkadang sumpah itu diperlukan, maka tidak mengapa, karena tidak boleh seseorang itu bersumpah kecuali pada perkara-perkara penting yang dihajatkan dalam Islam. Dan ini bagian daripada wahfadhu aimanakum, menjaga sumpah-sumpah kita. Saya ulangi, yang pertama jangan memperbanyak sumpah. Yang kedua, istiqomah dengan sumpahnya selama tidak maksiat. Yang ketiga, bayar kafarah jika tidak mampu melaksanakan sumpahnya. Yang keempat, jangan bersumpah kecuali kepada Allah. Yang kelima, jujur dalam sumpahnya. Dan yang keenam, tidak bersumpah kecuali dalam hal-hal yang memang dihajatkan untuk bersumpah. Itulah adab-adab sumpah namanya. Wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Kemudian mu'alif rahimahullahu ta'ala mencantumkan beberapa riwayat. Di antaranya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, al-halifu munafiqatun lisil'ati mumhiqatun lil barakati. Al-halifu munafiqatun lisil'ati mumhiqatun lil barakati. Sumpah itu dapat melariskan dagangan dan jualan, namun dapat menghapus keberkahan usaha. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan sumpah itu bisa melariskan dagangan, Bu. Coba ibu jadi pedagang, jadi penjual gitu ya di pasar. Entah ibu jual kain, entah ibu jual bumbu dapur, entah ibu jual perabotan rumah tangga, terserahlah jualannya apa, entah baju. Datanglah pembeli kepada ibu, mulai dia tawar-tawaran, berapa ini? Sekian. Ah, masa sekian, mahal kali. Wallahi, ya, mulai dia wallahi itu. Demi Allah, Bu, ini barang bagus loh, ini barang ini bermerek, dari sananya aja sekian tuh. Kalau saya jual sekian, saya dapat apa? Tambahlah sedikit katanya. Kadang sudah dapat banyak tuh. Dia bilang tambah sedikit untuk untungnya. Memang akhirnya kan pembeli ini jadi yakin tuh. Bukan yakin kepada barangnya, pada awalnya ragu, tapi karena sumpahnya meyakinkan barangnya, yakin pula dia. Akhirnya membeli. Gara-gara sumpah itu akhirnya yang tidak mau beli jadi beli gitu ya. Makanya Rasul mengatakan al-halifu munafiqatun lisil'ah. Terkadang sumpah itu bisa melariskan dagangan. Orang yang enggak mau beli jadi beli itu gara-gara sumpah. Tetapi dia tidak paham, ya bisa saja memang
orang yang berjualan berdusta kemudian dibumbui dengan sumpah itu bisa melariskan dagangan. Betul kata Rasul, memang laris dagangannya, banyak untungnya. Tapi dia tidak paham hadis setelahnya, mumhiqatun lil barakati. Sebanyak apapun untung dari usaha jualannya, tapi kalau keuntungannya dihasilkan dengan dibumbui sumpah-sumpah palsu, sumpah-sumpah dusta, atau dia tidak berdusta tapi dia suka menggunakan sumpah, memang dia jujur orangnya tapi suka bersumpah, akhirnya orang pun jadi beli jadinya. Memang benar dia mengatakan, demi Allah mbak, dari sananya lo nggak dapat, memang betul jujur nggak dapat, tapi gara-gara sumpahnya akhirnya kemudian dia membeli. Secara zahir diuntungkan dia, tetapi Rasul mengatakan hadis setelahnya, mumhiqatun lil barakati. Dia tidak paham hasil usaha yang didapatnya itu tidak barokah, tidak barokah sama sekali. Para ulama mengatakan makna barokah dalam hadis ini ada dua makna. Bisa saja barokah secara maknawi, bisa saja barokah tidak barokah secara hissi. Apa maknanya? Makna tidak barokah secara hissi dan maknawi itu, kalau secara hissi bisa saja dia untung besar bu, wow ibu untungnya banyak karena sumpah tuh, setiap hari dapat untung. Tetapi mungkin tidak berkah dari keuntungan secara hissi, boleh jadi kecurian, boleh jadi kebakaran. Berapa banyak pasar yang terbakar tuh? Banyak bu. Kemarin di mana tuh? Di Taman Raya tuh, satu pasar terbakar, ya, habis ludas semuanya. Bisa saja kecelakaan, udah untung banyak, pulang ke rumah ketabrak pula dia, masuk rumah sakit, untungnya nggak cukup membayar perawatan rumah sakitnya. Lah untuk apa jadi dagangnya tuh? Atau mungkin pedagangnya sakit dia, atau mungkin keluarganya sakit, anaknya sakit, akhirnya untung jualannya yang dihasilkan dari sumpah palsunya itu ludes habis hanya untuk membiayai perobatan anaknya. Lah buat apa jadinya kan? Jadi nggak ada untungnya jadinya, capek-capek saja jualan, atau ludes saja uangnya karena untuk berobat. Ataupun mungkin anaknya nakal, narkoba, kena polisi, atau anaknya kriminal, ditangkap polisi, nebus lagi, habislah duitnya. Lah itu namanya tidak barokah secara hissi, habis uangnya itu, hasilnya hilang. Atau tidak barokah secara maknawi. Maksudnya tidak barokah secara maknawi itu kasat mata, memang uangnya ada banyak, masih utuh di rekening, masih ada di laci, masih ada di dompet, masih tersimpan di bank, mobilnya pun tidak ada yang rusak, tidak mogok, rumahnya pun tidak ada yang bocor, tidak ada masalah. Tetapi dicabut berkahnya secara maknawi, artinya dicabut berkahnya itu tidak banyak manfaat bagi pemiliknya, nggak banyak manfaat. Jadi hartanya banyak itu kayak nggak cukup saja, kayaknya kurang, padahal sudah banyak tuh duitnya tuh. Di ATM sekian ratus juta, ATM-nya 5 lagi kan gitu ya. Semua bank dia nabung di situ. Belum yang di laci, belum yang di bawah kasur, belum yang dipendam di bawah keramik gitu ya. Tapi masih kurang aja. Kayaknya itu tidur nggak nyenyak. Besok nih mau bisnis apa lagi nih? Tidurnya sejam saja malam. Pokoknya hidupnya disengsarakan dengan hartanya. Nggak ada berkahnya sama sekali. Tidak banyak bisa berguna harta untuk kehidupannya itu. Sebagaimana Allah mengatakan ketika Allah bicara soal keharaman riba, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah mencabut keberkahan harta riba,
dan Allah akan mengembangkan harta yang disedekahkan. Inilah makna al-halifu munafiqatun lisilati mumhiqatun lil barakati. Maka dari sini hendaklah seseorang itu jujur dalam sumpahnya dan jangan mempermainkan sumpah. Sebenarnya kalau jujur saja tanpa sumpah, emang kenapa Bu? Ibu sebagai pedagang nih contohnya, ini berapa kainnya Bu? Kainnya satu setel 100.000. Boleh nggak ditawar? Nggak boleh, harga pas, harga mall, harga bandrol tuh. Saya dari sana belinya sekian kok. Kalau mau beli ya silahkan, nggak ya jangan. Kalau bisa beli, mamanya kan ngomong gitu kan nggak ada masalah Bu. Nggak perlu Ibu. Wallahi, kalaupun jujur loh tercela, apalagi dusta. Rizki lo nggak kemana Bu. Rizki itu tidak mungkin salah alamat. Seseorang berdusta dalam sumpahnya itu tidak menambah rizki hakikatnya. Sebagaimana orang yang jujur dalam berniaga tidak mengurangi rizki sama sekali. Bahkan orang yang jujur dalam jualannya, maka Nabi SAW mengatakan al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih khiyar selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi jual belinya tersebut. Sebaliknya bila dia berdusta, keduanya saling menutup-nutup aibnya, niscaya akan hilang keberkahan pada transaksi keduanya. Justru kalau jujur itu tanpa diembel-embel dengan sumpah Bu, nambah rizki sebenarnya. Tetapi kalau dusta, hakikatnya dia mengurangi rizki karena tidak berkahnya tadi, baik secara hissi ataupun secara maknawi. Ini dalil yang kedua yang disebutkan mu'alif rahimahullah ta'ala. Kemudian dalil yang ketiga diriwayatkan dari Salman radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ushaymit zanin, Ushaymitu zanin, wa'ilun mustakbir, wa'ilun mustakbirun, wa rajulun ja'alallah bidha'atahu la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Kata Nabi SAW, 3 kelompok manusia pada hari kiamat tidak akan diajak bicara Allah, tidak akan disucikan Allah. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang pertama, orang yang sudah beruban atau sudah tua renta. Ushaymit itu orang yang sudah banyak ubannya, artinya orang tua yang sudah kakek, sudah nenek, dia berzina. Kemudian yang kedua, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, ini syahidnya, orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, di mana tidak membeli dan menjual kecuali dengan bersumpah. Jadi kalau dia menjual, dia bersumpah. Dia sebagai pembeli bersumpah juga. Jangan lo kasih harga itu, wallahi demi Allah loh, aku baru nawar di sana loh, harganya lebih murah dari kamu loh. Ini kurang lebih saja nih. Perhatikan hadis ini. Ini hadis azab bagi orang-orang yang suka memudah-mudahkan bersumpah nih. Kata Nabi SAW, salasatun la yukallimuhumullah. 3 kelompok tidak akan diajak bicara oleh Allah. Apa arti tidak diajak bicara di sini? Maksudnya Allah tidak berbicara dengan kita dengan kalamur rahmah. Allah tidak akan memberikan rahmatnya,
Allah tidak akan memberikan kasih sayangnya. Dia tidak akan bicara lemah lembut dengan kita. Dia tidak akan yukallimu kalam ar-rahmah, berbicara dengan kalam yang penuh dengan kasih sayang. Wala yuzakkihim, tidak disucikan artinya tidak disaksikan keimanannya. Karena dia lemah imannya, Allah tidak mempersaksikan keimanannya. Arti wala yuzakkihim artinya tidak disaksikan keimanannya. Walakum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Kemudian yang pertama, usyaimitu zanin, orang tua yang sudah banyak ubannya, yang sudah tua renta, masih saja melakukan zina. Dulu sudah saya jelaskan, kalau ada dua orang yang berzina, yang satu anak muda dan yang satu kakek-kakek tua bangka berzina, maka kakek-kakek tua bangka itu lebih besar dosa zinahnya dibandingkan anak muda yang berzina, walaupun sama-sama berzina dan sama-sama berdosa. Tetapi si tua bangka itu lebih besar tuh dosanya. Alasannya apa? 4 perkara yang jadi alasan kenapa orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek yang berzina itu lebih besar dibandingkan anak muda. Pertama, karena dia sudah tua. Sudah tua, sudahlah istirahat, sudah tua itu jangan maksiat. Yang kedua, umumnya orang yang sudah tua itu syahwatnya sudah menurun. Bukan hanya syahwatnya saja, kecerdasannya juga kurang, loadingnya itu kurang tuh. Kadang-kadang pendengarannya kurang mendengar, ngomongnya harus dekat-dekat. Kadang-kadang otaknya juga agak lemot. Belum lagi jantungnya sudah lemah. Belum lagi tenaganya sudah lemah, penglihatannya sudah lemah, pendengarannya sudah lemah, penciumannya sudah lemah, makan pun milih-milih, nggak asal comot. Makannya sudah pakai akal, nggak pakai mulut, nggak sembarang dia ambil gitu ya. Jadi syahwat sudah lemah gitu loh, ngapain? Kemudian yang ketiga, usia yang sudah tua harusnya lebih dekat kepada Allah, karena dia tahu bahwa usia dia sudah mendekati ajalnya. Jadi harusnya orang yang tua itu bukan berzina, harusnya berzikir, baca Quran, datang ke masjid, ibadah, solat, kan itu ya. Karena umur dia itu sudah dekat dengan kematian. Ngapain berzina? Nanti saat berzina dia mati sul khotimah, kapok nanti dia. Kemudian yang keempat, umumnya orang yang sudah tua itu pernah mencicipi yang halal. Pernah punya suami, pernah punya istri, atau masih punya istri, punya suami. Artinya dia punya yang halal, ngapain kemudian pergi ke yang haram? Kalau bukan karena kebiasaan dan buruk akhlaknya saja tuh. Makanya kenapa orang tua yang berzina itu, karena dari 4 perkara ini dosanya lebih besar dibandingkan anak muda yang berzina. Kemudian yang kedua, ataupun saya tambahkan, termasuk juga berzina dengan tetangga. Ini dosanya lebih besar dibandingkan berzina dengan pelacur yang tidak ada hubungan tetangga. Kenapa? Karena 2 hal. Pertama, merobek hak-hak bertetangga, dan yang kedua, berzina itu sendiri dosa besar. Tapi kalau berzina dengan pelacur kan hanya dosa zinahnya saja, tapi tidak merobek hak-hak bertetangga. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa'ailun mustakbirun, dan orang miskin sombong pula dia. Sombong itu kan faktornya 2 Bu ya. Bisa faktor internal atau eksternal, bisa faktor luar ataupun faktor dalam. Mungkin faktor luar seperti jabatan, dia menjabat di perusahaannya,
dia menjabat di pemerintahan sampai ke eselon berapa gitu kan, atau dia menjadi wali kota, gubernur, menteri, atau dia big bossnya dalam perusahaannya dan begitu seterusnya. Akhirnya faktor-faktor ini menjadikan dia sombong kepada bawahannya. Atau dia punya kecantikan, punya ketampanan, dia sombong, dia merendahkan yang pas-pasan wajahnya umpamanya kan. Atau faktor internal diri sendiri ya. Jadi dia itu miskin tapi merasa tinggi pula dia. Miskin tapi merasa tinggi, boleh jadi karena mungkin dulunya pernah kaya. Dulu pernah kaya dia, tapi tidak move on. Tidak move on itu artinya masih kepikiran kalau dia itu masih kaya padahal udah kere tuh. Dulunya mantan pejabat, sudah tidak menjabat masih juga kayak dia pejabat. Nunjuk-nunjuk orang gitu ya. Dulunya mantan jenderal biasa kemudian nyuruh-nyuruh anak buahnya. Sudah purnawirawan masih juga kayak jenderal dia kelakuannya. Sombong dia. Oh, hati-hati Bu. Ya, udah miskin sombong lagi. Sombong itu ada faktor. Kalau dia kaya sombong wajar, itu pun tetap nggak boleh kan itu ya. Tapi kalau sudah miskin tidak ada faktor untuk sombong, tiba-tiba merasa tinggi dan sombong, dari mana sombongnya datang itu? Kecuali karena dari keburukan akhlak dia. Makanya kenapa orang miskin sombong, sudah miskin sombong lagi, lebih besar dosanya dibandingkan orang kaya sombong. Karena orang kaya sombong ada faktor untuk menyombongkan dirinya dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya. Lah orang miskin sombong lah, apa faktor dia bisa sombong tuh? Kenapa merasa tinggi pula? Ya. Dan ini yang syahidnya yang ketiga adalah orang yang menjadikan Allah sebagai dagangannya. Jadi ada orang itu yang jualan Allah dalam dagang. Jadi Allah dijual gitu ya dalam dagangannya itu dengan cara bersumpah-sumpah, baik posisi ibu selaku pembeli atau posisi ibu selaku penjual. Dikit-dikit sumpah, itu namanya orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Tidak boleh. Ya. Karena siapapun yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, itu sama saja dia tidak mengagungkan Allah. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah, kata Allah? Tidak boleh. Seseorang itu jangan menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Jujur saja kemudian suka bersumpah tercela, apalagi dusta kemudian memperbanyak sumpah lebih tercela lagi. Karena sumpah itu tidak boleh digunakan kecuali hal-hal yang penting. Jangan dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Ya, jadi harus dipahami. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, mu'alif rahimahullah juga mencantumkan sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Qala Imran, fala adri adzakara ba'da qarnahu marrataini aw thalathan, thumma inna ba'dakum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanzuruna wa la yufun wa yadhharu fihi musiman. Kata Rasul, sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup pada zamanku, maksudnya Rasul dan para sahabatnya. Kemudian generasi berikutnya, maksudnya para tabi'in. Kemudian generasi berikutnya, maksudnya generasi tabi'ut tabi'in. Kata Imran, aku tidak ingat lagi apakah Rasul menyebutkan generasi setelah masa beliau 2 kali atau 3 kali. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian akan datang masanya setelah masa kalian, di mana ada orang-orang yang memberi kesaksian sebelum diminta saksi, ataupun
mereka berkhianat dan tidak bisa dipercaya, ataupun mereka bernazar tapi tidak memenuhi nazarnya, dan badan-badan mereka tampak gemuk-gemuk. Wah, ini hati-hati orang gemuk nih. Ini Ustaz juga gemuk tuh. Ya. Nanti saya jelaskan. Kan ada gemuk yang tercela, ada gemuk yang terpuji. Tidak semua gemuk itu tercela, ada juga yang terpuji. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menjelaskan tentang keutamaan zaman, di mana zaman keemasan itu ada di zaman Rasul dan para sahabatnya. Kemudian generasi kedua para tabi'in, kemudian generasi ketiga para tabi'in. Itulah yang diistilahkan oleh para ulama sebagai as-salaf. Kalau ibu pernah mendengar kalimat salaf, maksudnya salaf itu adalah 3 kurun generasi terbaik. Itu disebut salaf. Rasul dan para sahabat, kemudian generasi kedua para tabi'in, murid-murid para sahabat, kemudian generasi ketiga para tabi'ut tabi'in. Itulah generasi terbaik yang disebut dengan salafus saleh atau salaful ummah, yang kita dituntut untuk mengikuti jejak mereka. Tetapi setelah kurun itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah era dan masa itu akan datang zamannya. Apa itu? Qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Ada kaum itu yang tidak diminta jadi saksi, mereka sudah siap jadi saksi. Enggak diminta jadi saksi, malah dia pula jadi saksi. Pamannya ada orang bersengketa lahan atau bersengketa apa gitu kan. Siapa saksinya? Belum diminta, saya saksinya katanya. Belum diminta, tunggu dulu. Yang lebih parah lagi, kalau di pengadilan tuh banyak saksi-saksi yang dibeli. Saksi-saksi yang dibeli. Inilah orang-orang yang mereka bersaksi tapi mereka tidak berhak untuk menjadikan saksi. Saksi itu harus kredibel. Saksi itu harus yang memang betul-betul menyaksikan. Namanya saksi, dia menyaksikan. Ini saksi tidak tahu menau, dia mau bersaksi. Persis seperti di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi ada sebuah persidangan di zaman Umar itu, Bu. Kemudian yang berkasus itu mendatangkan saksi. Kemudian saksi itu ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Kamu kenapa mau jadi saksi? Apakah kamu pernah bertetangga dengan dia?" Kata saksi ini, enggak. Kemudian Umar mengatakan, "Apakah engkau pernah bermuamalah dengan dinar dan dirham, artinya berbisnis dengan dia?" Dia mengatakan tidak. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Apakah engkau pernah safar dengan dia?" Dia mengatakan tidak. Lah, engkau tidak bertetangga dengan dia, tidak pernah bermuamalah bisnis dengan dia, tidak pernah safar dengan dia, bagaimana engkau bisa tahu tentang dia? Engkau tidak tahu apa-apa tentang dia, katanya. Lihat, di zaman Khalifah Umar ada loh orang-orang seperti itu. Orang yang bersaksi tapi tidak berhak menjadi saksi gitu ya. Karena seseorang itu tahu tentang seseorang yang dijadikan saksi, Umar membuat 3 barometer di situ. Pertama, dia bertetangga. Kenapa harus tetangga? Karena tetangga itu biasanya tahu muamalah tetangganya. Loh, ini beda desa, sehari-harinya tidak pernah nampak, tahu-tahu dia mengatakan aku kenal dia. Cemana kau kenal dia? Tapi kalau tetangganya hidup bersama berdampingan, kau per rumahnya kan tahu muamalahnya. Yang kedua, berbisnis dengan dia. Kan kita tidak tahu tuh, mungkin nampaknya ketika belum berbisnis orangnya ramah, baik, jujur. Ketika sudah berbisnis, penipu pula dia. Kan banyak tuh, nampak manis-manis sama kita, dekat-dekat kita, ngajak bisnis, sudah bisnis uang kita dibawa lari sama dia. Banyak kejadiannya tuh. Kemudian yang ketiga, safar. Karena safar itu dikatakan safar karena yusfiru akhlak ar-rijal. Safar itu menampakkan akhlak orang. Mungkin ketika belum safar, oh baik orangnya, ramah orangnya, dermawan orangnya, suka bantu orangnya, ndak malas orangnya.
ketika safar 2-3 minggu, mungkin umroh bersama, haji bersama, atau kemana bersama selama seminggu atau 2 minggu, nampak di situ bakhilnya, nampak di situ pengecutnya, nampak di situ malasnya, nampak di situ pemarahnya, emosinya. Jadi orang kalau belum pernah safar berarti nggak kenal tuh. Ya, jadi lihat di sini Rasul mengatakan kaumun yashhaduna wala yustashhadun. Nanti ada sebuah kaum belum diminta saksi, jadi saksi dia. Wa yakhununa wala yu'tamanu. Yang kedua, mereka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Oh, sekarang orang-orang yang tidak jujur itu lebih banyak daripada orang-orang yang jujur. Bahkan orang-orang yang jujur kalau masuk pada lingkaran orang-orang pendusta, jadi pendusta, pengkhianat dia. Begitulah pengkhianatan yang terorganisir mampu mengalahkan kejujuran yang tidak terorganisir. Itu bahasanya mungkin seperti itu. Ini satu kelompok, ini semua pengkhianat. Adalah satu orang yang konon orang jujur ingin memperbaiki. Mereka punya konspirasi. Mereka orang banyak, terorganisir tuh pengkhianatannya. Engkau orang jujur sendirian, mana bisa mengalahkan pengkhianatan yang banyak. Makanya itu harus dipahami. Dan di zaman sekarang seperti itu. Ya, lihatlah apalagi nih tahun-tahun politik nih kan. Banyak kali lah orang janji-janji itu. Kalau saya terpilih, itu bahasanya itu pertama tuh. Kalau saya terpilih, nih jalan 300 meter selesai katanya. Tak terpilih, dibongkar lagi tuh jalan. Kalau saya terpilih, ini masjid, aku kasih karpet permadani yang indah, yang tebal 10 cm bisa untuk tidur. Kalau duduk tuh langsung ngantuk tuh saking tebalnya tuh. Nggak terpilih, digulung lagi. Kan banyak tuh kasus kayak gitu, kan kasus-kasus viral bukan? Orang sekarang ini persis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yakhununa wa la yu'tamanun. Suka berkhianat dan tidak suka jujur. Wa yangdzuruna wa la yufun. Suka bernazar, tidak mau melaksanakan nazarnya. Dan syahidnya di sini wa yangdzuruna wa la yufun. Suka bernazar. Nazar itu kan kiasan daripada sumpah. Nazar dengan sumpah itu kan kurang lebih. Artinya banyak orang yang bernazar atau bersumpah tapi tidak mau bayar kafarah sumpahnya. Kan banyak di masyarakat orang sedikit-sedikit bersumpah itu. Wallahi saya akan lakukan ini, tapi nggak melakukannya. Besok ngomong gitu lagi, besok ngomong gitu lagi. Banyak kali dia bersumpah tuh, tapi dia dusta dengan sumpahnya. Kadang-kadang orang itu bersumpah dengan kedustaan, itu umum di masyarakat. Ini masalah urusan lahan nih, demi Allah ini lahan saya, tanah saya, ini tanah nenek moyang sana, surat pun tak ada. Dia bilang wallahi saja tuh. Apalagi dalam dunia jual beli yang sudah saya ceritakan, paling banyak itu orang bersumpah nggak jelas tuh. Kemudian wayadharu fihim as-siman, dan mereka tampak gemuk-gemuk. Ini maksudnya apa nih gemuk-gemuk di sini? Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara sedikit soal gemuk, Bu ya. Ini ngomongin yang ngomong namanya. Ya. Mungkin ibu juga banyaklah yang gemuk kan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, al-murad bis siman huna kathratul lahmi. Yang dimaksud dengan siman adalah badannya gemuk karena banyak dagingnya. Annahu yaktsuru dzalika fihin. Nanti di akhir zaman akan banyak orang-orang yang seperti itu, gemuk-gemuk orangnya. Qalu wal madhmumu minhu man yastaksibuhu wa amma man huwa fihi khilqatan fala yadkhulu fi hadha wal muqtasib lahu huwa al mutawassi fil ma'quli wal mashrubi zaidan alal mu'tadi. Perhatikan kata-kata Imam Nawawi.
supaya orang gemuk nggak masuk pada hadis ini. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dan maknanya adalah banyak di antara mereka yang gemuk. Para ulama berkata, yang tercela dari gemuk adalah orang yang sengaja untuk menggemukkan dirinya. Adapun orang-orang yang memang tercipta oleh Allah, memang ditakdirkan sudah gemuk, maka tidak termasuk dalam celaan ini. Jadi orang-orang yang berusaha untuk menggemukkan dirinya adalah orang-orang yang sengaja memperbanyak makan, memperbanyak minum melebihi yang seharusnya dia makan, yang seharusnya dia minum. Itulah yang tercela. Nah, jadi maksudnya adalah, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, gemuk yang tercela itu memang dia kerjanya hanya makan saja, minum saja, kuliner sana sini, warung pojok di pojok-pojok pun dia tahu. Warung itu nyelempit, Bu, nggak ada orang tahu, dia tahu. Dia bisa loh komentar tentang makanan ini itu dengan sangat luar biasa. Tapi kalau komentar agama tak paham. Kalau soal makanan paling tahu tuh, ini rasanya mantap nih, kenapa? Wah begini-begini, maknyus dan lain-lain gitu. Lah orang-orang yang hobi kuliner ini termasuk akhir zaman, Bu. Jadi gemuknya ini karena hobi kuliner. Sayangnya sekarang ini kalau lihat program YouTube itu, Bu, ada YouTuber-YouTuber itu memang sengaja mereka mencari cuan dari YouTube itu dengan cara program makan. Kan gitu ya. Datang ke warung ini, ke warung itu, nanti tuh makannya satu meja, Bu. 10 lauk ada depan dia, dari sambalnya, dari lalapnya, dari penyet-penyetnya, dari tempenya, macam-macam kan. Wah, dengan lahapnya dia makan, entah enak entah tidak, mungkin konten aja dia itu. Tapi yang nonton akhirnya kan seleranya itu nampak tuh, kepengen juga kan. Akhirnya hidupnya hanya kuliner, nggak sadar badannya tumbuh gemuk, banyak dagingnya, tulangnya makin kecil, dagingnya pula makin besar. Lah ini yang dicela dalam hadis ini ya. Jadi hadis ini maksudnya nanti di akhir zaman nih, banyak orang-orang yang gemuk-gemuk ini yang tercela karena faktor mereka berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Tapi kalau memang badannya sudah diciptakan gemuk, ya tidak ada masalah. Berarti benang merahnya gemuk karena kebanyakan makan dan minum dan mengarahkan kepada melalaikan ibadah kepada Allah. Orang kalau banyak makan, banyak minum, kemudian kenyang, itu kayak ular sawah, Bu, langsung tidur biasanya. Jadi malas kan. Contoh nih, orang yang puasa Ramadan, kemudian datang waktu iftar jam 5 itu kan sudah sibuk, Bu. Ibu ke pasar kaget tuh, semua warna-warni ibu beli, mau yang kuningnya, mau yang merahnya, mau yang pokoknya pelangi semua dibeli. Nanti datang maghrib nih, wah semua dimakan. Coba ibu rasakan isya dan tarawehnya, apa nggak nguap-nguap tuh? Lah dari sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza, ini yang kemudian dicela. Ya, tapi kalau memang badan dia memang sudah gemuk, dia sudah berusaha juga puasa ya ndak kurus-kurus, kan ada orang tipe-tipe tuh yang susah, mungkin sudah faktor usia lah. Biasanya faktor usia, bahasanya faktor U, nah gitu ya, faktor usia. Ibu waktu usia 25 tahun kayak model Jakarta, Bu. Nah, sekarang sudah 50 tahun kayak model mana saya tak tahu, banyak model. Ya, Bu ya. Kan gemuk susah mau dikurusin, yang ada lapar saja. Malah kalau nggak makan malam nggak bisa tidur saya, Ustaz, katanya. Karena Nabi sendiri memang gemuk juga, jangan salah, Bu. Di usia senjanya Nabi itu gemuk loh. Nabi itu di usia senjanya gemuk. Sampai-sampai Nabi SAW sendiri ketika sholat sunnah duduk. Ya, ketika sholat sunnah duduk beliau, dan dibolehkan sholat sunnah itu duduk. Tetapi Rasul menganjurkan kalau sanggup berdiri, karena kalau sholat sunnah sanggup berdiri kemudian duduk, pahalanya separuh daripada para berdiri. Ya. Bahkan ada para ulama yang gemuk seperti gurunya Imam Syafi'i, namanya Waqi'. Jadi Imam Waqi'
itu gemuk. Dikisahkan kalau membaca Waqi' ibn Jarrah Ar-Ruwaisi, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, itu dikisahkan orangnya gemuk sekali, tetapi kegemukannya subhanallah, dia orang yang paling rajin ibadahnya. Sampai-sampai dikisahkan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, ketika dia bersama Imam Waqi dalam safar, kata Fudail, aku tidak pernah melihat orang yang paling rajin ibadah melebihi Waqi ibnul Jarrah, padahal gemuk kali orangnya tuh. Jadi Imam Fudail ibn Iyad bertanya kepada Imam Waqi yang gemuk itu, ma hadzal saman wa anta rahibun lil Iraqi, gemuk apa ini sementara engkau ahli ibadah ahli Irak, wahai Waqi ibnul Jarrah. Kata Waqi, hada min farahi bil Islam, ini karena bahagianya aku dengan hidayah Islam, katanya. Makanya aku seperti ini. Jadi kalau gemuk rajin ibadah nggak apa-apa, kalau gemuk malas ibadah, inilah yang tercela, dan inilah yang banyak di akhir zaman, kata Rasulullah. Karena tujuannya di akhir zaman ini sekarang kan media-media baik cetak, elektronik, ataupun yang ma'ruf sekarang YouTube, Instagram, semua sekarang ini hampir bicara kuliner, bicara makanan, baik cara buatnya atau cara belinya, baik alamat warungnya atau restorannya, semua terbentang di mana-mana. Apalagi dimudahkan dengan COD. Nah, ini lebih mudah lagi nih ya. Dulu kalau ke warung kayaknya jauh kali pengen lah saya ini sayur asem di warung Mbak Anu gitu, pengen tom yam, pengen rawon, pengen ini, kayaknya jauh kali dari sini ke Batam Center. Akhirnya tak jadi makan itu. Sekarang jangan lagi Batam Center, Bu, pesan dari Irak pun sampai ke rumah, Bu, dengan COD lagi kan gitu ya. Semua apa yang diinginkan di otak kita ini semua sudah ada di depan kita itu. Subhanallah ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, kata mu'alif rahimahullah ta'ala, Ibrahim An-Nakha'i berkata, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa ala syahadati wal ahdi wa nahnu sigharun. Kata Ibrahim An-Nakha'i, seorang ulama salaf, mengatakan mereka, maksudnya para sahabat, memukul kami anak-anaknya dalam urusan persaksian dan janji padahal kami masih kecil. Maksudnya apa? Para sahabat itu mentarbiyah kepada anak-anaknya, jangan suka bersumpah-sumpah dengan memudah-mudahkan sumpah atau memperbanyak sumpah. Dan mereka memukul anak-anaknya, kalau dikit-dikit bersumpah dipukul sama bapaknya itu. Itu di zaman sahabat tuh. Supaya anak-anak para sahabat terdidik jangan mudah-mudah bersumpah, karena orang yang memperbanyak sumpah itu hakikatnya tidak mengagungkan Allah dan mengurangi nilai kesempurnaan tauhid. Ya, makanya itulah kenapa Ibrahim An-Nakha'i mengatakan mereka dulu para sahabat memukul kami sebagai anak-anaknya dalam urusan persaksian dan janji padahal kami lo masih kecil-kecil, belum balik. Ya, tapi itulah pendidikan para sahabat, jangan sampai menyimpang dari syariat. Wallahu a'lam bishawab. Ini dalil terakhir yang disebutkan mu'alif rahimahullah ta'ala. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bersumpah, kalau ada yang bertanya silahkan ya. Alhamdulillah, mengadah kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.